Saham syariah yang pertama yaitu PT Kimia Farma Tbk. PT Kimia Farma adalah perusahaan farmasi pertama di Indonesia dan yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1817 dengan nama awal N.F. Chemical Handel Redkamp dan CO. Setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1958, pemerintah menggabungkan beberapa perusahaan farmasi menjadi perusahaan negara farmasi, Bhinneka Kimia Farma, pada 16 Agustus 1971. Badan hukum PNF diubah menjadi perseroan terbatas dan namanya menjadi PT Kimia Farma. Perusahaan ini kemudian melakukan penawaran umum perdana saham dan tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 4 Juli 2001. Kimia Farma bergerak di bidang industri farmasi yang meliputi pembuatan produk farmasi, pemasaran, penelitian dan pengembangan, distribusi, perdagangan, retail farmasi, serta perdagangan internasional. Perusahaan ini memiliki jaringan luas berupa pabrik, apotik, klinik, laboratorium klinik, optik dan klinik kecantikan di Indonesia serta gerai retail di Arab Saudi. Kinerja saham Kimia Farma sejak listing menunjukkan fluktuasi. Data terakhir menunjukkan harga saham sekitar Rp394 sampai Rp400.000 per lembar dengan kapitalisasi pasar sekitar 2,2 triliun. Namun, perusahaan sempat mencatatkan EPS negatif dan rasio PE negatif yang mengindikasikan adanya tantangan dalam profitabilitas dalam beberapa periode terakhir. Saham syariah yang kedua yaitu PT Bukit Asam Tbk. Adalah perusahaan tambang batu bara yang berpusat di Tanjung Enim, Sumatera Selatan. Perusahaan ini didirikan sejak masa penjajahan Belanda pada tahun 1919 dan menjadi perusahaan nasional pada tahun 1950. PT Bukit Asam merupakan anak perusahaan dari Inalum, PT Indonesia Saham Aluminium, sebuah BUMN di sektor pertambangan. Bukit Asam bergerak di bidang pertambangan batu bara, termasuk eksplorasi, produksi, dan penjualan batu bara serta pengembangan produk turunan seperti briket batu bara. Perusahaan juga terlibat dalam kegiatan distribusi dan pengelolaan energi terkait batu bara. Saham PT Bukit Asam resmi tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak 23 Desember tahun 2002 dengan kode saham PTBA. Kinerja saham Bukit Asam sejak listing menunjukkan perkembangan positif seiring dengan peran strategisnya sebagai satu-satunya perusahaan batubara milik negara. Bukit Asam juga tergabung dalam holding BUMN pertambangan yang memperkuat posisinya di industri. Secara umum, kinerja perusahaan dan sahamnya cukup solid, didukung oleh cadangan batubara yang besar dan dukungan pemerintah. Yang ketiga yaitu PT XL Axiata Tbk adalah perusahaan operator telekomunikasi seluler di Indonesia yang mulai beroperasi secara komersial sejak 8 Oktober 1996. Perusahaan ini awalnya berdiri dengan nama PT Graha Metropolitan Lestari pada 6 Oktober 1989 dan kemudian berganti nama menjadi PT XL Komindo Pratama Terbuka sebelum akhirnya menjadi PT XL Axiata Tbk pada 16 November 2009. XL Axiata bergerak di bidang penyediaan layanan telekomunikasi seluler, termasuk layanan GSM dan produk seperti XL Prabayar, XL Prioritas, Axis, dan Live On, yang melayani pelanggan retail dan korporat di seluruh Indonesia. Kinerja saham XL Axiata sejak listing cukup dinamis, dengan pertumbuhan yang didukung oleh ekspansi jaringan dan inovasi produk.
pada 2021, perusahaan mencatat pendapatan sekitar 26,75 triliun, menunjukkan posisi kuat di pasar telekomunikasi Indonesia. Kepemilikan mayoritas saham saat ini dipegang oleh Axiata Berhad sekitar 66%, dengan sisanya dimiliki publik. Yang berikutnya adalah obligasi syariah. Yang pertama, PT Bukit Makmur Mandiri Utama, anak perusahaan dari PT Buma International Group Tbk, yang merupakan sukuk ijarah 1 Buma tahun 2025 seri A dengan nilai nominal 542.850 miliar. Tenornya yaitu 370 hari atau sekitar 1 tahun. Akadnya sukuk ijarah, yaitu akad sewa menyewa aset yang mendasari sukuk ini. Imbalan ijarah bagi hasil sekitar 7,50% per tahun, dibayarkan setiap triwulan. Penerbitan ini merupakan sukuk ijarah korporasi terbesar dengan peringkat syariah A+ di Indonesia dan mendapat respon positif dari pasar dengan oversubscribe 1,1 kali. Obligasi yang kedua yaitu PT PNM Ventura Syariah, adalah penerbit sukuk mudharabah jangka menengah 5 tahun 2025. Nilai sukuknya, informasi spesifik nilai sukuk mudharabah jangka menengah 5 PT PNM Ventura Syariah tahun 2025 tidak ditemukan secara eksplisit dalam hasil pencarian. Namun sukuk mudharabah berkelanjutan yang diterbitkan PT PNM secara umum mencapai triliunan rupiah dalam beberapa seri. Tenornya yaitu sukuk ini memiliki tenor menengah dengan contoh tenor sukuk mudharabah PT PNM yang serupa yaitu antara 1 sampai 5 tahun tergantung seri. Akadnya, sukuk ini menggunakan akad mudharabah, yaitu akad kerjasama antara pemilik modal dan pengelola usaha dengan pembagian hasil sesuai nisbah yang disepakati di muka. Ijarahnya yaitu bagi hasil dihitung berdasarkan nisbah yang disepakati. Contohnya pada sukuk mudharabah PT PNM ada nisbah sekitar 13% sampai 34% tergantung seri. Dengan pembayaran bagi hasil dilakukan setiap 3 bulan. Obligasi yang ketiga yaitu sukuk wakaf. Penerbitnya yaitu pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan dan dikelola oleh Nazir, pengelola wakaf, bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah seperti bank muamalat. Nilai dan tenornya yaitu seri sukuk wakaf retail yang pernah diterbitkan. Yang pertama seri SWR001 senilai 50,84 miliar dengan tenor 5 tahun. Seri yang kedua senilai 24,141 miliar dengan tenor 2 tahun. Seri SWR005 dengan tenor 2 tahun dan minimal pembelian 1 juta. Akad yang digunakan umumnya menggunakan akad wakalah atau pelimpahan kuasa untuk mengelola dana wakaf. Selain itu, akad lain yang sesuai syariah seperti ijarah, mudharabah, dan musyawarah juga dapat digunakan. Bagi hasilnya, imbal hasil bersifat tetap atau floating dengan floor, misalnya seri SWR002 memberikan kupon tetap sekitar 5,57% per tahun, dari seri SWR001 sekitar 5% per tahun. Imbal hasil ini disalurkan untuk kegiatan sosial dan ekonomi umat atau mauquf alaih. Tujuan penggunaan dana yaitu dana dari sukuk wakaf digunakan untuk program pemberdayaan ekonomi umat dan kegiatan sosial kemasyarakatan yang bermanfaat bagi masyarakat luas, serta mendukung pengembangan ekosistem wakaf nasional dan pasar keuangan syariah. Yang berikutnya yaitu reksadana syariah. Yang pertama, PT Schroder Investment Management Indonesia
meluncurkan Schroder Syariah Balanced Fund pada tanggal 28 Mei 2009. Reksadana ini merupakan produk campuran berbasis prinsip syariah yang mengelola portofolio secara aktif pada efek syariah berupa saham, obligasi syariah, dan instrumen pasar uang syariah. Total aktiva bersih per April 2025 sekitar 63,24 miliar dengan harga unit sekitar 2.583,77. Komposisi asetnya terdiri dari sekitar 39 sampai 40% efek syariah berbasis ekuitas, 55% sukuk atau surat berharga syariah negara, dan sisanya instrumen pasar uang syariah. Sejak diterbitkan reksadana ini menunjukkan kinerja positif dengan return 1 tahun terakhir sekitar 1,68%, 3 tahun 5,29%, 5 tahun 17,20%, dan 10 tahun 16,99% per April 2025. Menandakan keuntungan secara konsisten dalam jangka panjang. Komposisi saham terbesar di portofolio per April 2025 meliputi saham Astra International, Indofood, CBP, Sukses Makmur, Merdeka Copper Gold, Mitra Adi Perkasa, dan Telkom Indonesia. Singkatnya, Schroder Syariah Balanced Fund adalah reksadana campuran syariah yang dikelola oleh PT Schroder Investment Management Indonesia sejak 2009 dengan kinerja yang positif dan portofolio saham serta sukuk yang terdiversifikasi sesuai prinsip syariah. Reksadana yang kedua yaitu Bahana Faza Syariah USD 1 dikelola oleh PT Bahana TCW Investment Management dan mulai tersedia sejak tahun 2023. Manajer investasi ini sudah berpengalaman sejak 1991 dan mengelola berbagai produk reksadana, termasuk produk syariah dalam mata uang US dollar. Total aktiva bersih per Maret 2025 tercatat sekitar 3.027.206 US dollar dengan harga unit sekitar 1.137 US dollar per April 2025. Ini menunjukkan dana kelolaan yang relatif kecil namun aktif dikelola. Sejak diterbitkan, kinerja reksadana ini cenderung stabil dengan sedikit keuntungan, tercermin dari kenaikan harga unit penyertaan yang tipis sekitar 0,01% pada April 2025, menandakan kondisi pasar yang relatif flat atau konservatif. Singkatnya, Bahana Faza Syariah USD 1 adalah reksadana syariah dalam USD yang dikelola oleh PT Bahana TCW sejak 2023 dengan total aktiva sekitar USD 3 juta. Kinerja stabil dan portofolio sesuai prinsip syariah. Reksadana yang ketiga yaitu PT Trimega Asset Management. Meluncurkan reksadana ini, Trimega terproteksi syariah pada tanggal 6 Juni 2023. Produk ini merupakan reksadana terproteksi yang dikelola sesuai prinsip syariah dengan bank kustodian, PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Total aktiva bersih per Mei 2025 sekitar 632,5 miliar rupiah. Harga unit penyertaan bergerak di kisaran 1.009,67 hingga 1.014,09 dalam 12 bulan terakhir, menunjukkan sedikit keuntungan sejak peluncuran. Sebagai reksadana terproteksi, produk ini dirancang untuk memproteksi nilai pokok investasi sehingga cenderung memberikan return stabil dengan risiko rendah.
Oleh karena itu, sejak diterbitkan, kinerjanya menunjukkan keuntungan kecil namun konsisten.